Hari ini saya membahas tentang mulai dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 ada tertulis, Yahweh Elohim berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Yahweh Elohim berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, demikianlah firman Tuhan dari Kejadian pasal 2 ayat 18. Jadi pembahasan saya hari ini adalah tentang istri. Ya, menurut para pemirsa, istri adalah apa? Para pemirsa sendiri tulis, ambil buku, pena, lalu tulis. Istri adalah, ya terserah mau isi dengan apa ya. Istri adalah, sudah? Oke. Menurut Anda, istri adalah, ya lanjut isi saja. Baik. Kalau menurut firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 tadi berkata bahwa menurut firman Tuhan istri adalah penolong bagi suami. Ya, istri adalah penolong bagi suami. Istri adalah penolong bagi suami. Nah, ini berarti istri lebih kuat dari suami. Berarti suami lemah, makanya butuh pertolongan istri. Jadi para suami, dengarlah firman ini, bahwa istri adalah penolong suami. Ya, namanya penolong berarti dia lebih kuat daripada orang yang dia tolong. Artinya tanpa istri, suami itu lemah. Ya. Nah, lalu suami dan istri ini dikatakan dalam Kejadian pasal 2 ayat 24. Nah, tadi sudah dikatakan dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 bahwa istri adalah penolong bagi suami. Namanya seorang penolong berarti dia lebih, yang biasa penolong itu lebih kuat daripada, orang yang menolong lebih kuat daripada orang yang ditolong. Ya, tentu saja orang yang menolong itu menolong orang lemah, berarti istri lebih kuat dari suami dan suami lemah tanpa istri. Makanya istri adalah penolong bagi suami. Kemudian ayat 24 dari Kejadian pasal 2. Jadi seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Nah, ini berarti seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, artinya suami istri adalah satu. Ya. Suami istri bukan lagi dua, tapi suami istri adalah satu. Camkan ini. Itu berarti, satu berarti begini. Segala kepunyaan suami adalah kepunyaan istrinya. Segala kepunyaan istrinya adalah kepunyaan suaminya. Nah, itu makna satu. Jadi apa yang menjadi milik suami adalah milik istri. Apa yang menjadi milik istri adalah milik suami. Contoh yang praktis saja. Misalnya dalam hal biasanya pernikahan ini biasanya menyangkut keuangan, ya. Ya. Jadi uang milik istri adalah uang milik suami. Nah, uang milik suami adalah uang milik istri.
bukan uang milik istri adalah uang milik keluarga istri. Oh tidak. Uang milik istri adalah uang milik suami. Uang milik suami adalah uang milik istri. Bukan uang milik istri adalah uang milik keluarga dari istri. Ya, ingat sekali lagi. Uang milik istri bukan uang milik keluarga istri. Uang milik istri bukan uang milik keluarga istri. Uang milik istri bukan uang milik keluarga istri. Demikian pula uang milik suami bukan uang milik keluarga suami. Ya, semoga Anda bisa paham. Itulah sebabnya biasanya keuangan rumah tangga ini amburadul karena apa? Pihak keluarga turut campur. Ya. Turut campur dalam urusan keuangan rumah tangga. Padahal firman Tuhan berkata keduanya menjadi satu. Jadi saya tekankan lagi di sini, kembali ke Kejadian pasal 2:18, penolong. Jadi suami, ya, istri adalah penolong bagi suami. Ya. Jadi keluarga istri tidak bisa menolong suami. Jadi keluarga istri tidak bisa menolong suami istrinya. Demikian juga keluarga suami tidak bisa menolong laki-laki itu. Ya, tidak bisa menolong suami dari perempuan. Nah, jadi ingat itu, ingat makna penolong. Jadi bagi saya pribadi, istri saya adalah penolong saya. Ya, istri saya itu penolong saya. Bukan keluarga istri saya adalah penolong saya, tidak. Bukan keluarga saya adalah penolong saya, tidak. Firman Tuhan berkata, istri saya adalah penolong saya. Jadi keluarga istri saya bukan penolong bagi saya. Keluarga saya bukan penolong bagi saya. Firman Tuhan mencatat bahwa yang jadi penolong bagi saya adalah istri saya. Lalu ini keduanya menjadi satu. Ya, satu daging. Jadi kedua menjadi satu daging ini berarti apa? Kepunyaan saya adalah kepunyaan istri saya. Kepunyaan istri saya adalah kepunyaan saya. Jadi uang contoh lah, praktis saja. Saya ini orang yang praktis. Jadi berarti uang suami adalah uang istri. Uang istri adalah uang suami. Nah, itu juga berarti uang istri bukan uang milik keluarga istri. Demikian pula uang suami bukan uang milik keluarga suaminya. Karena dikatakan di sini istri tidak bersatu dengan istri tidak menjadi satu daging dengan keluarga istri. Demikian juga suami tidak menjadi satu daging dengan keluarga suami, tetapi istri menjadi satu daging dengan suaminya dan suaminya menjadi satu daging dengan istrinya. Jadi para pemirsa YouTube, mungkin Anda mau membantah firman Tuhan ini, ya. Tetapi Amsal pasal 13 ayat 13 berkata, dengar ini, camkan ini. Siapa yang meremehkan firman Tuhan, siapa yang meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Ya. Ada tertulis, jika Elohim di pihak kita, siapakah lawan kita? Tetapi jika Elohim melawan Anda, siapa yang bisa menolong Anda? Ya. Kalau Anda melawan firman Tuhan dan firman Tuhan Elohim melawan Anda karena Anda melawan firman-Nya, siapa yang bisa menolong Anda? Mungkin Anda berkata bahwa Anda punya keluarga besar, ada, saya punya kenalan banyak dan sebagainya, menolong saya. Tidak. Jika Anda meremehkan firman Tuhan, Anda menanggung akibatnya. Jika Tuhan melawan Anda, tidak ada yang bisa menolong Anda. Ya. Jadi biasanya suatu rumah tangga kacau karena seperti ini. Yang berikutnya, istri itu walaupun dia lebih kuat dari suaminya, tetapi istri juga adalah sesuai dengan Efesus pasal 5 ayat 22 berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Ya, tolong baca Efesus pasal 5 ayat 22 berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu.
Tidak tertulis, hai istri, tunduklah kepada keluargamu. Tidak ada itu. Banyak istri itu biasanya, seorang istri biasanya tidak tunduk pada suaminya karena dia tunduk pada keluarganya. Jadi keluarganya mau mengatur suami daripada istri itu salah. Mau mengatur ada keluarga istri yang mau mengatur keuangan rumah tangga mereka, ya, mau mengatur suaminya dalam hal keuangan, ya, itu salah. Karena tertulis di sini, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Tidak tertulis, hai istri, tunduklah kepada keluargamu. Makanya banyak keluarga berantakan itu karena apa? Banyak rumah tangga berantakan karena istri tidak tunduk pada suaminya, tapi istri tunduk kepada keluarganya. Di mana keluarganya mau atur keuangan rumah tangga mereka. Ini salah. Lalu yang berikutnya tuh Bilangan 30 ayat 8 itu, bahwa keputusan suami adalah keputusan Tuhan. Keputusan suami adalah keputusan Tuhan. Keputusan suami adalah keputusan Tuhan, ya. Bukan keputusan keluarga istri adalah keputusan Tuhan. Tidak. Keputusan suami adalah keputusan Tuhan, ya. Bukan keputusan keluarga istri adalah keputusan Tuhan. Terlalu konyol ya itu. Ya. Jadi para pemirsa tolong dengar materi ini. Materi ini sangat penting. Ya, mungkin Anda mengalami kekacauan rumah tangga. Ini kan prinsip-prinsip firman Tuhan dilanggar. Nah, yang berikutnya, istri menyinarkan kemuliaan suami. Ya. Jadi dalam kitab 1 Korintus pasal 3, ya, dikatakan kemuliaan, ya, 1 Korintus pasal 11 ayat 3, iya. Nah, di situ tertulis bahwa kepala dari perempuan ialah laki-laki. Nah, itu berarti yang menjadi kepala rumah tangga adalah suami, bukan istri. Yang menjadi kepala rumah tangga juga bukan keluarga sang istri. Ingat itu. Ada rumah tangga keluarga sang istri kadang mau jadi kepala, sehingga suaminya tidak jadi kepala buat istrinya, tapi keluarga istri jadi kepala. Wah, celaka kalau begini, ya. Nah, ini kesalahan besar. Nah, padahal kepala dari perempuan ialah laki-laki. Jadi hai keluarga istri yang suka mendominasi suami daripada, ya, itu hati-hati. Mungkin Anda mau mengancam suaminya, ya, mengintimidasi suaminya, tapi ingat Amsal 13 ayat 13 berkata, jika, ya, siapa yang meremehkan firman Tuhan, dia menanggung akibatnya. Siapa yang meremehkan firman, dia menanggung akibatnya. Ada pula tertulis, jika Elohim di pihak kita, siapakah lawan kita? Tetapi kalau Elohim melawan Anda, karena Anda melawan firman ini, meremehkan firman ini, siapa yang bisa tolong Anda? Mungkin Anda katakan, ya, Anda kuat, Anda punya keluarga banyak, ya, masa banyak. Tapi kalau Elohim melawan Anda, tidak ada yang bisa menolong Anda. Ya, sama seperti pada waktu Yahweh Elohim melawan Mesir, maka Firaun tidak bisa, ya, melawan Yahweh dalam hal melepaskan Israel. Jadi seperti itu. Jadi ada juga hai istri, tunduklah kepada suamimu. Tapi akhir-akhir ini ada justru terbalik, ada suami yang tunduk kepada istrinya. Wah, celaka ini, ya.
Jadi para pemirsa, silakan pahami itu. Mungkin Anda selaku suami ada mengalami situasi-situasi seperti ini, ya. Pegang firman Tuhan, ya. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku, kata Raja David. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Jadi kalau kita tidak berpedoman berdasarkan firman Tuhan, ya, Anda jangan kalah hanya karena ancaman orang. Hai para suami yang keluarga istrinya mau istrimu, jika ada keluarga istrimu mau mengendalikan Anda, jangan takut, pegang firman Tuhan. Tuhan pasti membela Anda, ya. Tuhan membela firman-Nya, bukan membela Anda. Tuhan membela firman, ya. Jadi, dan di dalam kitab Maliaki pasal 2 ayat 15, ya, mengatakan bahwa penyatuan antara suami istri itu bukan hanya keduanya menjadi satu daging, tetapi keduanya juga satu roh. Supaya apa? Menghasilkan keturunan ilahi. Nah, keturunan ilahi itu bagaimana? Jadi suatu pernikahan itu pasti menghasilkan anak, ya, anak-anak. Seperti ada tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga 28 bahwa pertama-tama manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan penciptanya, yaitu Yahweh Elohim. Jadi para pemirsa, Anda dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan Yahweh Elohim. Nah, bukan serupa dan segambar dengan binatang. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan Anda anjing, Anda binatang, arti orang itu bodoh. Ya, dalam kitab Amsal berkata, siapa yang menghina sesamanya, ia menghina penciptanya. Siapa yang menghina sesamanya, dia tidak berakal budi. Ya, jadi ada manusia yang anggap orang lain itu binatang. Ya, itu salah. Anda melawan firman Tuhan, karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Yahweh Elohim kita, bukan serupa dan segambar dengan binatang. Ya, Anda manusia, Anda bukan binatang lah. Nah, jadi semoga Anda bisa memahami firman Tuhan ini. Lalu disebutkan dalam Maliaki pasal 2 ayat 15 itu keturunan ilahi. Nah, keturunan ilahi. Jadi maksudnya keturunan ilahi begini. Di dalam 1 Korintus pasal, ya, kalau baca dalam Korintus pasal 7 itu yang perikopnya itu berjudul tentang pernikahan itu, ya, ayat 14. Coba saya agak lupa sedikit, coba lihat di 1 Korintus atau 2 Korintus, pokoknya pasal 7, ya, kemungkinan, ya, pasal 7 ayat 14 berkata bahwa tentang perkawinan itu dikatakan bahwa suami yang beriman menguduskan istri yang tidak beriman. Lalu istri yang tidak beriman menguduskan suami yang beriman. Supaya dengan demikian anak-anak mereka bukan anak-anak cemar, tetapi anak-anak kudus. Jadi saya pribadi, saya dan istri punya kesepakatan, kami berpegang teguh pada kitab Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10. Ya, Anda bisa ikuti video saya di YouTube yang berjudul Pengakuan Iman Markus Petrus. Itu diambil dari Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Kemudian saya ajar istri soal Roma pasal 5 ayat 19. Jadi saya dan istri kami bukan orang berdosa. Saya dan istri kami bukan orang berdosa. Saya dan istri kami bukan orang berdosa, sesuai dengan Roma 5 ayat 19. Itu jadi Roma 5 ayat 19 itu adalah pegangan saya. Sedangkan pegangan istri saya adalah Roma 10 ayat 11. Sebab ada tertulis, barang siapa percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Jadi saya dan istri saya sepakat untuk kami berpegang teguh pada Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10 dan pengakuan iman
Markus Petrus ini juga saya ajarkan kepada dua putra saya, ya, dua anak laki-laki saya. Nah, itulah yang digambarkan sebagai keturunan ilahi, ya. Jadi bukan hanya menjadi satu daging. Jadi pada saat itu seorang istri itu memancarkan kemuliaan suaminya. Jadi saya Imam Markus Petrus, saya Raja Markus Petrus, saya adalah orang mulia. Ya, saya bukan orang hina, ya. Jadi anda yang menghina saya, ingat firman Tuhan bahwa saya adalah orang mulia, ya. Jadi menurut kitab Mazmur pasal 8 itu, saya ini diciptakan sedikit lebih rendah daripada malaikat. Jadi saya ini orang mulia dalam pandangan Tuhan, ya. Jadi bagi para penghina, hati-hatilah. Firman Tuhan berkata, siapa yang meremehkan firman Tuhan, meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Jadi saya berpikir pembahasan tentang suami istri ini penting, karena banyak dilema rumah tangga itu terjadi karena pelanggaran terhadap firman yang sudah saya uraikan itu, di mana biasanya yang terjadi itu keluarga mau ambil alih peran suami. Wah, ini bahaya. Keluarga istri mau mengambil peran suami, ya, lalu membuat istrinya takut, lalu tidak tunduk pada suaminya tapi tunduk pada keluarga, sehingga keuangan rumah tangga itu dikuasai oleh keluarga, bahkan dengan cara-cara yang licik oleh keluarga istri juga bisa terjadi. Ya, saudara, para pemirsa, saudara-saudari, karakter seseorang ditentukan pada waktu dia berhadapan dengan uang, ya. Karakter seseorang kita tahu karakter asli seseorang pada waktu dia lihat uang, ya. Dia lihat uang, ya. Jadi uang itu bukan uang itu tidak jahat, tapi uang menunjukkan karakter seseorang, ya. Nah, itulah sebabnya kenapa banyak rumah tangga pernikahan kacau. Dan ingat, ada orang juga menganggap bahwa mau kendalikan keuangan rumah tangga kami karena saya ini sudah menikah, ya, sudah menikah gereja, sudah menikah catatan sipil. Toh ada yang berpikir bahwa saya dikumpul kebo, ya, akhirnya mau ya, ini orang-orang yang tidak menghargai rumah tangga, tidak menghargai pernikahan yang Tuhan tetapkan di Taman Eden dan firman Tuhan. Jadi akhirnya itulah, kadang orang mau campur tangan urusan keuangan rumah tangga orang lain, akhirnya cari-cari dalih, ya. Dulu saya tinggal sama orang, waktu itu saya kuliah. Pada saat itu terjadi suami istri itu ribut karena sang suami tidak mau saya kuliah, sedang istrinya ngotot saya kuliah. Ya, akhirnya ya saya ambil jalan keluar. Saya tidak mau mereka bertengkar karena saya punya prinsip itu kan, kepala itu kan suaminya, dan istri wajib tunduk pada suaminya, bukan suaminya tunduk pada istrinya. Akhirnya, saudara, ya, para pemirsa, saya keluar dari rumah itu dan ya hanya saya tinggal, ya. Makanya saya tinggal di satu kos-kosan. Silakan nonton kembali video saya yang berjudul pengalaman mendengar suara Tuhan. Nah, jadi setelah saya taat pada kehendak Tuhan, bukan dengan suara Tuhan, ya, taat pada kehendak Tuhan yang berdasarkan firman tertulis, ya, saya keluar dari rumah itu karena sang suami tidak setuju saya kuliah, sang istri setuju saya kuliah. Akhirnya mereka bentrok, ya, saya memilih keluar saja dengan sukacita. Akhirnya Tuhan buka jalan, dan memang firman Tuhan mengajarkan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi dalam kondisi susah, senang-senang Anda mengucap syukur itu wajar. Tapi kalau dalam kondisi kesulitan baru Anda mengucap syukur, itu mujizat pasti terjadi. Jadi siapa di sini para pemirsa, khususnya suami dan juga istri, bahkan yang belum menikah, dengarkan ini, ya. Kebetulan adik saya satu juga, biasa saya dorong-dorong dia menikah, dia marah sama saya, dia tidak mau tanggapi telepon SMS saya juga, ya. Tapi saya ingatkan di sini buat yang menikah, firman Tuhan berkata bahwa dalam
Amsal 18 ayat 22 mengatakan, siapa yang mendapatkan istri, ia mendapatkan sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Jadi kesimpulannya, saya mendapat sesuatu yang baik dan saya dikenan Tuhan. Istri saya adalah penolong bagi saya. Ya, saya selalu katakan buat istri saya bahwa kamu adalah penolong bagi saya. Jadi tolong sebelum saya akhiri ini, saya tanya kembali kepada Anda. Anda tadi sudah tulis di kertas itu, istri adalah apa? Jadi istri adalah titik-titik isi sendiri. Ya. Ada yang menganggap istri itu semacam ATM. Saya pernah naik mobil, ada orang yang memang ada orang yang menikah, ada orang yang suka menikah dengan ibu-ibu guru ya, katanya supaya bisa uangnya kita supaya uang dari ibu guru itu mereka bisa ya istilah memanfaatkan. Ini juga ini saudara, kalau menikah karena uang itu sesuatu yang berbahaya. Oke, lalu tadi dikatakan seorang suami dan istri itu satu. Lalu istri memancarkan kemuliaan laki-laki. Jadi saya ini mulia. Jadi memancarkan kemuliaan laki-lakinya artinya begini, para pemirsa. Suami itu ibarat matahari, istri itu ibarat bulan. Jadi bulan itu kan memancarkan sinar dari matahari. Nah, demikian juga seperti. Jadi untuk mengenal seorang istri, kenalilah suaminya. Untuk mengenal seorang suami, kenalilah istrinya. Jadi memang dua pikiran yang berbeda kalau disatukan menghasilkan pikiran ketiga. Ya, kalau disatukan. Dan memang penyatuan ini butuh waktu, tidak semudah tapi pasti bisa. Jadi kemudian ada yang berdalih bahwa mereka menikah lalu tidak punya anak, lalu berkata begini, ya kalau Tuhan mau kasih, kalau tidak. Saudara, ini keluar kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 ayat 28 dikatakan, beranak cuculah, bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Jadi katalah ini satu perintah. Jadi jangan berasumsi, jangan beralasan bahwa ya kami tidak, ada yang menikah mengatakan tidak punya anak karena Tuhan belum kehendaki dan saya, itu bohong ya. Beranak cuculah. Nah, sama dengan kalau dalam ketentaraan, kalau komandan katakan hadap kiri, hadap kanan, ya dia hanya katakan siap dan. Nah, seperti ini juga kalau Tuhan berkata beranak cuculah, berarti Tuhan mau Anda punya anak. Jangan terlalu beralasan banyak ya. Terlalu bantah firman Tuhan dengan berbagai macam logika ya. Jadi seperti ini juga. Jadi saya ingatkan kepada Anda yang mau melawan firman Tuhan ini, firman Tuhan dalam Amsal 13 ayat 13 berkata, siapa yang menganggap remeh firman dia akan menanggung akibatnya. Lalu ada terus, jika Elohim di pihak kita, siapa kalau lawan kita? Tetapi jika Elohim melawan Anda, siapa yang bisa tolong Anda? Keluarga Anda yang banyakkah? Kenalan-kenalan Anda yang banyakkah? Mungkin Anda punya kenalan orang-orang besar, tapi jika mungkin Anda berpikir Anda kuat, tetapi jika Elohim melawan Anda, siapa lawan Anda? Tidak ada yang bisa melepaskan Anda. Sama seperti Firaun berkeras hati, tetapi Yahweh membuat dia malu. Ya, pada akhirnya setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, akhirnya bangsa Mesir dijajah oleh bangsa Amalek sampai pada zaman Raja Saul. Baru Raja Saul membebaskan bangsa Mesir itu dari perbudakan bangsa Amalek. Ya, nah, itu satu sejarah. Jadi terima kasih buat para pemirsa yang sudah menonton channel YouTube saya ini. Ya, Anda sudah selesai nonton. Jika ini baik buat Anda, silakan Anda like, silakan Anda subscribe dan share. Lalu tapi kalau Anda dislike, Anda tidak suka, itu berarti hati-hati. Amsal 13 ayat 13. Jadi siapa yang menaruh dislike, artinya siapa yang tekan tombol tidak suka di situ, berarti silakan bagian tidak suka channel ini, yang tidak suka channel ini silakan baca firman Tuhan di dalam Amsal 13 ayat 13, siapa yang meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Jadi, dan jika Elohim melawan Anda, siapa lawan Anda? Nah, siapa yang bisa tolong Anda? Tidak ada. Jadi
saya berpikir ya sampai di sini dulu ya. Sekian, terima kasih, salam.